Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan lihat kurang lebih 4 saham yang kiranya menarik untuk kita perhatikan bersama beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG pada closing perdagangan hari ini ditutup mengalami penurunan 0,2% dengan close di area 6.663. Secara tidak langsung berhasil breakdown dari area support yang kita letakkan di area 6696 sampai area 6667. Konfirmasinya akan kita lihat pada perdagangan di hari Jumat ya teman-teman. Apakah ini menjadi false break aja dan kembali mengalami kenaikan menuju ke 6696 atau ternyata memang ada potensi untuk melanjutkan penurunannya, di mana area support berikutnya yang kita letakkan berada di area 6624 sampai area 6600. Jadi kalau misalnya ternyata terkonfirmasi breakdown teman-teman, ada potensi bagi IHSG akan terus melanjutkan penurunannya. Dan tentu kalau terus-menerus mengalami penurunan tidak terlalu bagus untuk pergerakan daripada IHSG itu sendiri. Bahkan kalau ternyata IHSG-nya berhasil lanjut turun dari 6.600 dan breakdown dari area 6.558, maka bukan tidak mungkin IHSG akan membentuk double top yang cukup besar dari area 6.961 sampai area 6.558. Dan tentu ada potensi penurunan 400 poin ke bawah. Jadi kalau kita lihat ada potensi menyentuh area 6000 kembali kalau ternyata area 6558-nya berhasil di breakdown. Tentu kita tidak akan memprediksi sejauh itu teman-teman. Kita akan lihat lagi pergerakan yang ada. Sejauh ini yang dikonfirmasi baru head and shoulders dengan break neckline 6736 dengan potensi penurunan 6495. Kalau kita lihat data di rti.co.id pada closing perdagangan hari ini ditutup mengalami penurunan dengan total transaksi 10,8 triliun ya teman-teman. Kalau kita lihat di bagian investor chart, net foreign buy asing kembali belanja tipis 72,96 miliar, di mana kalau kita cek saham-saham yang dibeli asing adalah BRI, MDKA, ICBP, ASI, dan GoTo. Untuk beberapa saham yang dijual asing pada hari ini adalah BCA, Mandiri, Telkom, INDF, dan Pegas. Jadi silahkan teman-teman perhatikan untuk saham-saham yang dibeli ataupun dijual asing. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah S Hardware. Saham S Hardware teman-teman pada akhir perdagangan hari ini ditutup mengalami kenaikan 4,39%. Kenaikan yang luar biasa mengkonfirmasi close di atas area 565 sekaligus membuat sebuah pola lanjutan yaitu double bottom. Potensi daripada double bottomnya berada di area 705 seperti yang sudah kita seperti yang sudah kita tandain berada di area 705. Dan kita bisa gunakan area neckline ya teman-teman dari 565 sampai area 535 sebagai area support dan juga neckline daripada saham ACES. ACES berhasil breakout, sangat menarik sekali, berhasil break dengan volume. Teman-teman bisa lihat ya bahwa setelah menyentuh area support di 436, tepatnya di tanggal 17 April ya. Dan setelah itu naik sangat kencang sekali. Koreksi juga tidak dikasih koreksi yang cukup signifikan. Setidaknya naik 36,41% dari area 436. Kalau teman-teman lihat dari sisi volume juga, kalian bisa lihat bersama bahwa volumenya juga sangat-sangat besar. Yang artinya memang ini cukup mendukung dan cukup valid. Hingga akhirnya S Hardware terus mengalami penguatannya. Jadi harusnya secara short term ataupun sampai jangka menengah ya, harusnya ACES menarik kalau dia bisa mempertahankan area 565-535-nya
Ada potensi naik ke 705 atau bahkan bisa membuat pola-pola yang lebih menarik pada waktu yang akan datang. Jadi silakan diperhatikan baik area support maupun area resisten daripada saham ACES. Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah ASI. Saham ASI pada closing perdagangan hari ini ditutup mengalami kenaikan tipis 0,8%. Seperti yang kita tahu bersama teman-teman, dari tanggal 4 Mei menuju tanggal 8 Mei, ASI sempat turun cukup dalam ya, dimana itu adalah ex-date dividend sehingga ASI turun hingga low-nya menyentuh area 6050. Seperti area support yang kita letakkan dan setelah itu berhasil rebound lumayan sampai area 6425. ASI masih meninggalkan gap sampai area 6550. Dan untuk teman-teman yang mau buy on weakness, 6200 bisa digunakan sebagai area support, 6100 serta support terakhirnya adalah di 6000. Kita tahu bahwa 6000 adalah salah satu angka psikologis, jadi harusnya ASI ketika menyentuh area tersebut ada potensi rebound, walaupun memang tidak bisa dipastikan apakah akan rebound atau tidak. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness, silahkan spare sampai area 6000 dengan potensi nutup gap setidaknya ke 6550. Jadi kalau dia berhasil nutup gap itu sangat-sangat baik sekali. Bahkan kalau ternyata ASI mampu melanjutkan penguatannya dan kembali break dari 6700, bukan tidak mungkin akan membuat sebuah pola lanjutan, baik itu inverted head and shoulders. Jadi harusnya ASI kalau terus mengalami kenaikan akan sangat menarik. Kalau misalnya area 6000-nya jebol, tentu ada potensi melanjutkan penurunan ke bawah, dan harusnya selain itu angka psikologis, di situ juga ada garis trendline. Jadi harusnya cukup menarik untuk bisa bertahan bagi saham ASI. Silakan teman-teman perhatikan area support dan area resistennya. Untuk saham berikut yang akan kita bahas adalah MAPI. Saham MAPI teman-teman pada closing perdagangan ditutup mengalami kenaikan tipis 0,29%. MAPI sendiri berhasil mengkonfirmasi sebuah pola rounding bottom dengan break dari area 1680. Pada perdagangan tanggal 16 Mei sebenarnya MAPI sempat menyentuh ya area supportnya, di mana area low-nya berada di 1675. Emang sih cuman kena sedikit. Setelah itu ya berhasil mantul lumayan ya, kurang lebih sekitar 5%, walaupun memang closing perdagangan hari ini ekornya cukup panjang. Dengan ekor yang cukup panjang hari ini, di mana high-nya di 1775 dan close-nya di 1705, ada selisih sekitar 70 poin. Besar potensi bagi ASI bagi MAPI untuk kembali turun, setidaknya ke area support yang ada di 1680 sampai 1625. Seperti yang kita tahu juga, selain daripada area support, area tersebut adalah area neckline daripada rounding bottom. Jadi harusnya di area tersebut cukup menarik untuk teman-teman bisa gunakan untuk buy on weakness dengan potensi kenaikan ke area 2070. Jadi kalau pada perdagangan besok ataupun pada perdagangan minggu depan dikasih turun sampai area 1625, silakan teman-teman pantau, dan kalau ternyata 1625-nya jebol, kita akan lihat lagi bagaimana pergerakan-pergerakan dari saham MAPI selanjutnya. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah Telkom, salah satu saham dari sektor telekomunikasi. Saham Telkom teman-teman pada closing perdagangan hari ini ditutup menguat tipis 0,25%. Saham Telkom sendiri beberapa hari terakhir dari tanggal 12 Mei berhasil close di 3980. 15 Mei close 3980 lagi, lalu tanggal 16 Mei 3980, dan pada hari ini close di 3990. Jadi terpantau 4 hari terakhir setidaknya Telkom berhasil close di atas area 3950. Seperti yang kita lihat bersama teman-teman bahwa
Area 4000 sampai 3950 adalah area support yang cukup penting bagi saham Telkom. Kenapa? Karena kalau 3950-nya di breakdown, ada potensi bagi Telkom kembali melanjutkan penurunannya, di mana itu adalah konfirmasi daripada rounding top. Saham Telkom kalau konfirmasi daripada rounding topnya terkonfirmasi, ada potensi turun setidaknya ke area 3390. Dan kita lihat 4 hari terakhir cukup bagus. Kalau misalnya bisa menguat, tidak menutup kemungkinan bisa kembali ke atas area 4000, bahkan menuju ke 4100 dan area-area yang ada di atasnya. Jadi support yang terdekat teman-teman bisa manfaatkan untuk buy on weakness adalah 4000, 3950. Kalau misalnya itu terbreakdown, ada potensi turun ke 3890 sampai 3840. Dan area 3840 sendiri adalah area trendline, jadi kita akan pantau bersama apakah area tersebut mampu menahan saham Telkom. Perlu diingat juga bahwa area 43.950 adalah area awal daripada ascending triangle sebelum akhirnya Telkom berhasil menguat dari area 4.000 sampai 4.500. Jadi silahkan teman-teman perhatikan area support dan area resisten yang ada di saham Telkom. Jadi total pada video hari ini kita ada bahas 4 saham dan IHSG. Yang pertama saham ACES, yang kedua ASI, ada MAPI, dan yang terakhir Telkom. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini, silahkan cek dan dicek kembali. Kalau tidak cocok dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.